Oke, baik. Selamat sore. Hari ini apa namanya video yang saya buat ini hanyalah suplemen saja dari apa yang kita pelajari tadi pagi terkait dengan gelombang bunyi. Namun mungkin untuk untuk menjelaskan lebih lanjut terkait bagaimana kecepatan gelombang bunyi di tiga medium ini nanti akan dijelaskan sebagai berikut. Jadi pada kuliah tadi pagi kita sudah dapatkan persamaan gelombang ya, sebuah persamaan gelombang yang bentuknya seperti ini ya, yaitu komponen gaya yang dijelaskan oleh tegangan tali ini adalah sama dengan massa dikalikan percepatan ya, massa dikalikan percepatan seperti ini, sehingga dari sini ya nanti kita akan dapatkan faktor tegangan tali yang dibagi dengan densitas linier dari tali tersebut sebagai kecepatan rambat dari energi ya, kecepatan rambat dari energi gelombang yang menjalar pada tali dari ujung ke ujung gitu ya. Jadi kecepatan rambatnya jadi itu didefinisikan oleh seberapa besar tegangan tali dibagi dengan percepatannya. Jadi kalau secara ininya garis besarnya bisa saya tulis sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan gelombang yang tadi ya, persamaan. Jadi sudah saya jelaskan bahwa dalam permasalahan gelombang itu berawal dari vibrasi yang merambat. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah objek gitu ya, dan dia itu misalnya merambat, misalnya dia mengalami vibrasi gitu ya. Ini vibrasi, tapi dia juga berpindah posisinya ya, berpindah posisinya dari X sama dengan 0 misalnya ke X tertentu, misalnya ke sebelah sini ini ya, misalnya ke sebelah sini X sama dengan L gitu. Nah ini artinya kita memiliki faktor penjalaran ya, faktor penjalaran yang melengkapi vibrasi ini ya, vibrasi dan penjalaran. Jadi kalau ada keduanya maka ini disebut sebagai fenomena gelombang ya. Jadi kalau secara mekanika, maka kalau kita punya sebuah partikel yang vibrasi dan juga secara bersamaan dia juga menjalar dari satu posisi ke posisi yang lainnya, maka dia merupakan fenomena gelombang. Nah, oleh karena itu persoalan gelombang ini diformulasikan, formulasinya ini berasal dari sigma F sama dengan MA. Nah, sudah disebutkan ya, sudah disebutkan bahwa kita tadi sudah dapatkan yaitu pada gelombang tali ya, pada gelombang tali dia itu adalah sama dengan yang ini ya, yang ini ya, tegangan tali dikalikan turunan 2 kali dari Y terhadap X kuadrat adalah sama dengan massanya ini adalah densitas linier
dikalikan dengan delta X, ya, dikalikan dengan turunan 2 kali dari Y terhadap waktu. Nah, di sini juga ada delta X-nya juga di sini. Nah, kemudian bisa kita dapatkan di sini, ya, hubungan seperti ini kan, karena kita coret yang ini, kita coret yang ini, ya, panjang segmen tali kita tidak bisa kita keluarkan dari perhitungan, makanya yang tersisa itu adalah suku yang ini, ya, turunan 2 kali dari Y X, ya, adalah sama dengan densitas L dibagi T dikalikan turunan 2 kali dari Y diturunkan terhadap waktu 2 kali, di mana pada gelombang tali Y ini menyatakan, Y sebagai fungsi dari X dan T ini adalah menyatakan simpangan atau osilasi naik turun elemen tali, ya, elemen tali, di mana X sendiri itu merupakan arah penjalaran, ya, arah penjalaran, dan T itu adalah waktu, ya. Jadi kalau ini, jadi kalau di sini, ya, ini menjadi dia menjalarnya ke X, tapi dia naik turunnya itu ke Y, seperti itu. Nah, persamaannya seperti ini, ya, persamaan seperti ini secara matematis, ya, secara matematis ini saya kasih warna yang berbeda, ya. Kalau secara matematis, kalau saya punya apa ini namanya, punya persamaan yang seperti ini, turunan 2 kali dari suatu fungsi terhadap jarak 2 kali sama dengan suatu konstanta, kuadrat yang dikalikan dengan turunan fungsi tersebut 2 kali terhadap waktu, di mana fungsi ini adalah suatu fungsi yang dependent itu artinya bergantung kepada variabel X dan T, maka ini disebut sebagai persamaan gelombang, ya. Ini disebut sebagai persamaan gelombang. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya saya saya jelaskan lagi bahwa itu tadi kita sudah dapat penjelasan secara matematis, ya, seperti yang tadi, maka secara fisisnya sekarang kalau demikian kita tadi punya kesinambungan atau punya hubungan, ya, antara C kuadrat, ya, sehingga dari matematis, sehingga dari penjelasan fisis dan matematis di atas, kita dapatkan bahwa C kuadrat adalah sama dengan rho L per T, seperti itu kan, ya. Ya. Oh, sebentar. Ini di mana saya salahnya? Oh, oke. Ini saya salahnya di sini. Harusnya ini bukan C kuadrat, tapi ini harusnya 1/C. Ya. Secara matematis, yang betul itu hubungannya seperti ini, 1/C kuadrat. Ya. Nah, sehingga nanti di sini akan kita dapatkan C kuadrat itu adalah dari sini, ya,
Atau saya tarik ke belakang sebentar. Tarik ke belakang sebentar. Tadi kita dapatkan persamaan Y S kuadrat sama dengan rho L per T kuadrat Y T kuadrat. Ini fisis. Kemudian ini yang matematis. Ya, matematis. Ini saya punya ini S kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat. Suatu fungsi diturunkan 2 kali terhadap waktu, maka ini sekarang akan saya dapatkan, ya, akan saya dapatkan bahwa C kuadrat itu adalah sama dengan tegangan tali dibagi dengan densitas linear. Ya, makanya C ini, ya, adalah sama dengan akar dari tegangan tali dibagi dengan rho M. Sehingga kalau nanti dicek, ya, C ini secara fisis menyatakan kecepatan rambat, ya. C ini menyatakan kecepatan atau laju rambat gelombang, ya, yang artinya menyatakan seberapa cepat vibrasi ini berpindah dari X0 ke L, ya, seberapa cepat dia berpindah dari sini ke sini, gitu ya. Karena sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada yang namanya kecepatan vibrasi, jadi seberapa cepat dia bergetar. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kecepatan vibrasi dia didapatkan dari turunan fungsi simpangan terhadap waktu sekali, ya. Jadi kalau kecepatan vibrasi adalah itu, ya, turunan dari ini fungsi gelombang, fungsi getaran terhadap waktu, maka kalau di sini kecepatan rambat ini menyatakan seberapa cepat energi itu berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya dalam arah perambatan. Jadi bukan dalam arah vibrasi, gitu ya. Nah, ini menyatakan kecepatan ini yang laju rambat gelombang, yang satuannya itu adalah meter per detik. Sehingga nanti boleh juga diperiksa, ya, boleh juga diperiksa bahwa akar dari tegangan tali dibagi densitas linier ini nanti akan sama dengan meter per detik, ya. Jadi ini harusnya tension ini tegangan tali dia satuannya Newton, sedangkan kalau yang ini, ya, rapat massa linier ini harusnya adalah kilogram per meter. Jadi kalau misalnya nanti dicek, dia harusnya menghasilkan meter per detik seperti ini juga, ya. Nah, jadi dari sini kita nanti akan mendapatkan dua hal, ya. Kita dari persoalan ini, ya, kita akan mendapatkan dua hal dalam aspek kecepatan, yaitu kecepatan rambat dan juga kecepatan vibrasi. Sehingga summary-nya, coba ya, saya tambahin lagi, pada persoalan gelombang, governing equation-nya atau persamaan dasarnya ini dalam arti ini gelombang mekanik, ya. Ya, gelombang mekanik, persamaan dasarnya itu dari FMA, F sama dengan MA, kemudian nanti dia berubah, ya, menjadi seperti ini. E kuadrat sama dengan 1 per kecepatan kuadrat dikalikan sebuah fungsi, ya,
sebuah fungsi yang ini diturunkan terhadap waktu 2 kali. Artinya fungsi ini ya dia harus memiliki kebergantungan terhadap X dan T, karena dia harus bisa diturunkan terhadap X dan T, di mana X ini adalah jarak, ya, jarak arah perambatan, dan T itu adalah waktu, ya, waktu. Nah, sehingga kalau ini adalah persamaan gelombang, ya, persamaan gelombang, dan kalau bentuknya seperti ini dia disebut juga sebagai persamaan gelombang yang homogen. Ya, karena kenapa homogen ini biar saya tambahkan saja penjelasannya secara matematisnya. Kalau homogen itu seperti ini. Kalau saya punya C plus kuadrat min 1/C kuadrat ini sama dengan 0, maka ini ada persamaan homogen. Sedangkan kalau seperti ini, kuadrat min 1/C kuadrat dikalikan kuadrat sama dengan sebuah fungsi tertentu, ya. Nah, ini disebut heterogen atau non homogen ya. Jadi kalau saya punya persamaan yang seperti ini, maka saya sebutkan dia ini adalah persamaan gelombang homogen. Tapi kalau dia punya faktor sumber seperti ini, misalnya di ilustrasi yang sebelumnya, ya, di ilustrasi yang tadi pagi itu, misalnya saya punya persoalan gelombang gempa, dan saya harus memperhitungkan aspek dari sumber gempanya atau Fx-nya, maka persamaan gelombang yang saya tinjau itu nanti harus ada faktor F sebagai fungsi dan jarak dan waktu. Ya, jadi perbedaan itu. Kalau saya hanya melihat persoalan gelombang tanpa mempedulikan faktor sumber, jadi hanya penjalaran di suatu medium saja, maka dia menjadi homogen seperti ini. Ya, homogen seperti ini. Sedangkan kalau saya harus memperhitungkan faktor sumbernya, maka dia menjadi non homogen seperti ini. Nah, kalau misalnya saya punya persamaan gelombang homogen seperti ini, di mana saya tidak perlu memperhitungkan faktor sumber nyatanya itu seperti apa, maka solusi dari persamaan gelombang harus memenuhi syarat bahwa turunannya dia terhadap jarak 2 kali dan turunannya dia terhadap waktu 2 kali, itu harus memenuhi persamaan ini, ya. Jadi kalau turunan waktunya 2 kali terhadap waktu dikalikan dengan seper kecepatan rambat kuadrat, hasilnya harus sama dengan turunan fungsi tersebut terhadap jarak diturunkan 2 kali, seperti itu. Nah, makanya dari sini untuk mendapatkan fungsi yang tepat, maka kita bisa lakukan coba-coba. Jadi ini adalah kita bisa lakukan coba-coba dengan berbagai macam fungsi, tapi sudah dilakukan oleh D'Alembert. Oke, di sini persamaan gelombang ini solusinya sudah kita dapatkan oleh D'Alembert, didapatkan. Ini D'Alembert ini adalah matematikawan di abad 17 ya. Abad 18. Ya, abad 17-18 saya lupa. Didapatkan bahwa fungsi dari X dan T ini adalah merupakan fungsi harmonis. Makanya di buku fisika SMA persoalan gelombang ini memiliki
fungsinya seperti berikut, yaitu psi 0. Nah, karena ini fungsi harmonik, maka dia bisa menggunakan fungsi kosinus, bisa menggunakan sinus, atau bisa menggunakan fungsi eksponensial. Ya, eksponensial, ya, jadi bisa menggunakan fungsi kosinus apa, bisa sinus apa sama eksponensial bilangan imajiner dikalikan dengan apa. Nah, oleh karena itu nanti psi 0 apa namanya, fungsi dari psi ini adalah menjadi psi 0. Saya pilih fungsi kosinus sekarang, kosinus, ya, kosinus dari omega t, ya, plus minus kx ditambah fase, ya, atau ini fasenya saya, daripada supaya tidak membingungkan, ini saya tulis ulang, dia pakai alfa gitu ya, seperti ini. Ya, jadi di sini inilah yang nanti akan kita sebut sebagai solusi persamaan gelombang yang juga punya nama lain, ada, yaitu fungsi gelombang. Fungsi gelombang. Ya, fungsi gelombang. Nah, di fungsi gelombang ini terkandung berbagai properties, ya, atau tergantung beberapa sifat dari penjalaran gelombang. Ya, tadi kita dapatkan tadi dari fungsi gelombang kita dapatkan ini. Oke, fungsi xt adalah sama dengan psi 0 dikalikan kosinus omega t plus minus kx ditambah v. Kebiasaan pakai alfa gitu ya. Nah, ini kita perjelas lagi. Ya, kita perjelas lagi bahwa ini adalah fungsi simpangannya, ya. Ini adalah fungsi fungsi vibrasi plus penjalaran, atau ya fungsi gelombangnya sih sebetulnya, ya, fungsi gelombangnya. Nah, kalau psi 0 ini adalah amplitudo dan memiliki satuan yang sama dengan psi sebagai fungsi jarak dan waktu. Kemudian ini adalah frekuensi sudut, ya, frekuensi sudut yang satuannya ini adalah radian per second, sehingga omega itu tidak bukan merupakan 2 dikali pi dikalikan dengan f, di mana f ini adalah frekuensi. Yang satuannya adalah hertz. Kemudian K ini adalah bilangan gelombang. Satuannya itu adalah per meter. Ya, di mana K itu adalah sama dengan 2 pi dibagi lambda. Ya, 2 pi dibagi lambda. Nah, sehingga seperti yang tadi sudah kita dapatkan dari persamaan gelombang, ya, kecepatan rambat dari gelombang juga terkandung di sini sebetulnya informasinya. Terkandung di fungsi gelombang ini. Jadi hati-hati ya, ada yang namanya persamaan gelombang yang bentuknya seperti ini, dan ada fungsi gelombang yang bentuknya kayak gini. Nah, di sini dari omega dan K bisa didapatkan kecepatan rambat V adalah sama dengan omega dibagi K, ya, omega dibagi K, atau sama dengan lambda, ya,
lambda dikalikan frekuensi, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dan satu lagi adalah fase. Ya, fase awal gelombang. Karena ini penting karena dia menentukan apakah gelombang itu punya amplitudo maksimum pada saat T0, X0, atau justru dia minimum, atau nilainya 0, dan lain sebagainya. Nah, ini menyatakan fase awal itu menyatakan syarat awal. Ya, menyatakan syarat awal dari perilaku gelombang ini. Ya, apakah simpangannya di awal itu 0 atau simpangannya di X0 itu sama dengan 0. Karena dari penentuan fase inilah nanti bentuk bentuk lengkap dari gelombang yang kita tinjau itu bisa ditentukan. Nah, ada satu lagi ya, faktor ini plus minus. Faktor plus minus di sini ini menyatakan arah penjalaran ya. Plus minus. Ini plus minus di sini menyatakan arah penjalaran. Jika omega T min Kx ya, seperti ini, maka dia menyatakan arah penjalaran ke sumbu X positif. Jika dia itu sebaliknya, omega T plus Kx, atau dalam arti lain omega T dengan Kx itu punya polaritas yang sama, punya lambang yang sama, sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka ini menunjukkan arah penjalaran ke sumbu negatif. Sumbu X negatif. Ya. Jadi ini yang yang juga krusial. Dalam kasus-kasus tertentu di soal itu dinyatakan bahwa sebuah gelombang menjalar dari kiri ke kanan. Artinya dia menjalar ke arah X positif. Nah, berarti dia omega T dengan Kx-nya pasti beda polaritas. Yang salah satunya negatif. Dan kalau misalnya sebuah gelombang menjalar dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, atau dari depan ke belakang, bergantung dari penentuan sumbu kerangka koordinat kartesis yang kita pakainya itu bagaimana. Maka kalau menunjukkan bahwa omega T dan Kx-nya itu punya polaritas yang sama atau punya tanda yang sama, maka dia justru akan menjalar ke sumbu yang negatif. Ya, seperti itu. Nah, catatan. Oke, sebagai catatan, ini saya pakai yang mana ya? Oke, ini catatan. Catatan bahwa penulisan dari C sebagai X T sama dengan P0 kosinus omega T min Kx dengan C XT sama dengan sin kosinus Kx min omega T, ini tidak menunjukkan perbedaan sebetulnya. Ya. Ini artinya dua fungsi gelombang ini sebetulnya identik. Ya, identik atau sama perilakunya. Sama perilakunya. Ya, jadi kalau mau ditulis sebagai omega T min Kx atau Kx min omega T, ini sama aja. Ya, sama aja. Atau mau ditulis sebagai min Kx plus omega T, gitu ya. Ditulis misalnya sebagai sama dengan fisik 0 kosinus omega min omega T plus Kx, ya, ini juga sama, ya. Ini juga sama. Jadi perilaku yang jadi kalau penulisan fungsi gelombangnya itu seperti ini,
Ya, ini menunjukkan hal yang sama, ya. Jadi perilaku gelombangnya ini identik. Ya, mau ditulis seperti ini, atau seperti ini identik. Yang berbeda itu kalau misalnya seperti ini. Kalau ini berbeda, ya. Kalau ini berbeda. Kalau yang ini ditulis sebagai psi T sama dengan V0 cosinus minus omega T min Kx gitu ya, atau si T sama dengan psi 0 cosinus Kx plus omega T. Nah, ini juga identik, tapi antara yang biru dengan yang biru, tapi yang ini dengan yang ini beda. Ini berbeda, ya. Ini berbeda. Tapi yang ini dengan yang ini berbeda. Hati-hati nanti dalam penulisannya. Kalau yang atas ini perilakunya adalah penjalaran ini ke sumbu X positif, ya. Kalau ini penjalaran ke sumbu X negatif, ya. Sedangkan yang atas ini sama yang bawah ini tidak sama, ya. Antara ini dengan ini tidak sama. Tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, catatan selanjutnya yang perlu juga diketahui supaya kita juga bisa memahami gelombang-gelombang yang tipenya berbeda. Seperti berikut. Tadi kita sudah punya ini kan, kita sudah punya fungsi gelombang dan persamaan gelombang. Jadi ya seperti ini. Jadi dari sebelumnya kita punya pasangan persamaan gelombang dan fungsi gelombang. Fungsi gelombang dan persamaan gelombang. Jadi kalau yang ini dia bentuknya seperti ini, ya, X kuadrat dikurangi 1 per kecepatan kuadrat turunan fungsi tersebut terhadap waktu 2 kali dengan fungsinya ini xt adalah sama dengan amplitudo dikalikan fungsi harmonik kx plus minus omega t, ya. Maka ini adalah penulisannya dari aspek matematik, ya, dari aspek rumus, ya. Gelombang dalam perumusan matematik. Gelombang dalam perumusan matematik. Ya. Artinya di sini fungsi fungsi V di sini itu bisa macam-macam, ya. Bisa macam-macam. Seperti yang itu tadi, ya. Jadi ini V ini, nah artinya, nah ini saya kasih batas, ini matematik. Nah, di fisika, atau saya pakai, jangan pakai pink deh, pakainya apa ya, biru gitu ya. Saya pakai biru, misalnya birunya yang ini deh. Di fisika psi sebagai fungsi posisi dan waktu punya wujud. Kalau misalnya A di gelombang tali, ya,
si sebagai fungsi jarak dan waktu itu adalah sama dengan simpangan sebagai fungsi jarak dan waktu, ya, dengan kecepatan rambat itu adalah sama dengan akar dari tegangan tali dibagi rapat massa linear, dan di gelombang bunyi, ya, di gelombang bunyi V ini dia bisa berupa tekanan, ya, bisa berupa tekanan udara, misalnya gelombang bunyi di udara, maka dia dinyatakan sebagai tekanan gas di udara, ya, sebagai fungsi jarak dan waktu, dengan kecepatannya nanti diberikan oleh gaya atau tekanan yang berada di faktor gaya yang berada di udara dibagi dengan densitasnya dan sebagainya. Nah, artinya kita nanti di udara dan juga nanti di dan lain-lain, ya, ini dan lain-lain, ya, dan lain-lain, karena nanti gelombang bunyi di padatan sama gelombang bunyi di mana fluida itu nanti juga beda ininya, faktor rambat, kecepatan rambatnya, ya, kecepatan rambatnya berbeda. Begitu pula dengan yang lain, misalnya dan lain-lain, misalnya gelombang elektromagnetik, ya, dalam kurung, misalnya gelombang listrik, ya, gelombang elektromagnetik, perilakunya nanti beda, ya, perilakunya nanti beda. Secara fisis FMA-nya tuh justru nggak ada, ya, FMA-nya itu justru nanti tidak ada karena dia bukan fenomena mekanik, tapi dia fenomena kelistrikan. Tapi setelah dilakukan perumusan yang panjang, nanti akan kita dapatkan bahwa medan kelistrikan dan magnet itu nanti akan memiliki perilaku seperti persamaan gelombang di atas. Makanya dia bisa punya suku penjalaran untuk fenomena kelistrikan dan kemagnetan. Nah, makanya nanti dari persamaan gelombang ini nanti kita dapatkan fungsi gelombang, dan juga kita bisa dapatkan ini bisa dapatkan kecepatan rambat dari fenomena yang kita tinjau itu. Nah inilah makanya nanti untuk gelombang suara, ya, untuk gelombang suara di sini, ya, di slide presentasi ini nggak terlalu dijabarkan terlalu jauh tentang bagaimana persamaan gelombangnya itu didefinisikan, gitu ya. Tapi ini kita akan coba aja, ya, karena resepnya itu sama. Selama dia itu gelombang mekanik, maka resepnya itu sama. Kita mulai dari hukum gerak Newton itu, ya. Jadi kalau bunyi, kalau tadi kan gelombang tali nih. Kalau gelombang tali artinya ada sebuah tali, misalnya kayak gini. Biasanya kita punya seutas tali. Nah, ini tentu saja tidak ideal. Ini punya seutas tali, kemudian dia digerakkan, gitu ya. Kemudian dia digerakkan sehingga dia muncul puncak dan lembah sepanjang tali tersebut, misalnya. Nah, itu kita nanti akan dapatkan kecepatan rambat dan juga fungsi gelombangnya, ya, punya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk gelombang bunyi, ya, kalau untuk gelombang bunyi maka nanti akan terbagi dalam ini, kan, bunyi adalah gelombang longitudinal dalam sejumlah bahan. Jadi kalau bunyi dia ini bisa merambat di benda padat, di benda cair, dan gas, ya. Dan bergeraknya itu 3 dimensi, tapi dalam fisika dasar 1 kita akan lihat bahwa si gelombang bunyinya ini hanya ditinjau dalam arah
satu dimensi saja karena untuk kemudahan ya. Walaupun secara ininya realnya dia itu adalah 3 dimensi seperti itu. Nah, makanya dari sini kita nanti akan menggunakan terutama untuk yang padat ya. Untuk bunyi di dalam zat padat kita nanti akan tinjau benda padatnya ini sebagai sebuah benda pejal. Sebuah benda pejal dan kemudian apa namanya? Sifatnya ini sangat kaku, tapi dia juga bisa berperilaku seperti pegas. Artinya dia punya sifat elastis ya. Dipandang sebagai pegas artinya dia punya sifat elastis. Artinya benda padat yang kita tinjau harus memenuhi hukum Hooke ya, harus memenuhi hukum Hooke untuk benda pejal. Jadi hal-hal yang sudah kita pelajari di elastisitas terkait dengan modulus Young dan modulus geser ini harus dipakai di sini ya. Nanti kita akan pakai di sini untuk meninjau seberapa cepat bunyi itu merambat dalam padatan. Nah, kalau misalnya ini apa contohnya, misalnya kita punya batang rel gitu ya, batang rel dari besi, kita ketok apa namanya, atau kita berikan suara di satu ujung, maka bunyi akan merambat hingga ke ujung yang lain, misalnya seperti itu. Nah, makanya nanti sebagai penyusunnya ya ini digunakan modulus Young, rapat massa dan lain sebagainya, sehingga nanti akan didapatkan kecepatan bunyi dalam zat padat. Intinya seperti berikut. Ya, intinya nanti seperti berikut, ini di blank saja. Ya. Jadi nanti ininya perumusannya kira-kira seperti berikut ya. Jadi FMA lagi. Total gaya adalah sama dengan massa dikalikan percepatan. Ya, ini saya tutup yang ini mengganggu. Ya. Nah, di sini sigma F-nya ini tadi kita dapatkan dia dari elastisitas ya. Kita dapatkan dia dari elastisitas seperti ini ya. Dari modulus Young, dari apa hubungan modulus Young seperti ini ya, di mana nanti kita akan dapatkan seperti berikut. F-nya ini ya, komponen F per A adalah sama dengan modulus Young dikalikan delta R per L gitu ya. Sehingga nanti didapat, kemudian nanti massa itu adalah sama dengan rapat massa linear dikalikan dengan panjang ya, dikalikan dengan panjang atau L0 seperti ini ya, L0 seperti ini, sehingga nanti kita akan dapatkan seperti berikut. Nanti akan kita dapatkan kira-kira relasi seperti berikut ya. Relasinya itu adalah sama dengan modulus Young dikalikan luas dikalikan delta R per L0 adalah sama dengan oh ya, masanya ya, coba kita lihat massa batangnya ini ya. Massa batangnya ini adalah sama dengan seperti ini. Jadinya, oh ya, sebentar. Ini kalau begitu ini ada salah sedikit. Massa jenis yang ininya, yang totalnya ini sebetulnya adalah sama dengan massa jenis volumetrik dikalikan panjang dikalikan area gitu ya. Jadi ini batangnya, ini panjangnya. Ya, ini ada A-nya di sini, ada luasnya, kemudian di sini ada panjangnya gitu ya, dan ini ada rho-nya gitu ya, ada rho volumetriknya. Sehingga massa adalah sama dengan densitas atau massa jenis volumetrik dikalikan volumenya. Jadi seperti ini. Jadi nanti akan menjadi seperti berikut. Rho ini dikalikan A dikalikan L. Nah, sekarang ada suku lagi ini, yang ini nih, yang A ya. Yang A ini dia turunan terhadap waktu ya, turunan terhadap waktu. Nah, sehingga dari sini ya, dari sini nanti kita akan dapatkan ini apa namanya, percepatannya ini ya.
percepatannya ini nanti akan kita dapatkan ini ini apa namanya dari sini sebentar. Ini tuh sebetulnya adalah delta L ya dibagi delta T gitu ya, delta L dibagi delta T per 1 per L0 gitu ya, bagi 1 per L0 seperti itu. Nah ini jangan lupa juga ada per L0-nya juga. Ini ada L0-nya juga ya, ada L0-nya juga, sehingga dengan demikian nanti kita akan dapatkan suku ininya ya. Coba kalau kita lihat dari ini, dari persamaan ini nih, dari sini nih ya, traveling sound wave ya, traveling sound wave ini nanti akan kita dapatkan. Oh ini kalau yang di udara nih, kalau yang di buku ini, kalau yang di buku kalau yang di buku apa ini Halida Resnick, dia nantinya akan menjadi seperti ini ya, apa namanya, perubahan dari tekanan yang terjadi pada fluida adalah sama dengan ini hubungan modulus bulk dengan perubahan volume. Dia ini nanti akan sama dengan massa dikalikan volume dikalikan suku percepatannya ya, dikalikan dengan suku percepatannya, sehingga nanti akan kita dapatkan dia fungsinya seperti ini. Nah di sini nanti kita akan dapatkan kalau yang ini ya, kalau yang ini dia itu pada ujung pada akhirnya itu nanti bentuknya ini kan ini ya, apa namanya, seperti berikut. Dia itu nanti akhirnya itu nanti harus menghasilkan kuadrat V dikalikan X kuadrat sama dengan 1 per kecepatan kuadrat turunan V terhadap waktu 2 kali ya, terhadap waktu 2 kali. Jadi di sini V-nya ini ya, V-nya ini nanti merupakan fungsi dari ini, merupakan fungsi dari delta L ya. Ini ya, fungsi V ini nanti akan merepresentasikan dari ini, fungsi L ini, fungsi delta L ini, sehingga nanti akan kita dapatkan ini bentuk akhirnya aja lah ya. Bentuk akhirnya itu adalah sama dengan bentuk akhirnya itu bentar. Ya, bentuk akhirnya itu nanti akan kita dapatkan turunan 2 kali terhadap jarak dari apa ini X kuadrat ini nanti akan sama dengan ini ya, modulus yang ini dia itu nanti akan sama dengan rho L, di mana rho L itu rho L betul ya? Oh bukan, justru langsung rho V, sorry. Ya berarti rho V seperti ini. Berarti ini udah langsung. Berarti ini saya undo dulu karena ini udah betul. Nanti akan saya dapatkan persamaannya itu nanti seperti ini. Densitas ini ya dikalikan dengan turunan 2 kali terhadap waktu untuk delta L gitu ya. Ini terhadap waktu 2 kali. Nah, jadi dari ini gaya ini kemudian juga dari perubahan apa ini namanya, perubahan dimensi terhadap waktu ya, perubahan dimensi terhadap waktu. Nah ini mungkin ini saya salah di sininya ya, ini mungkin saya salah di bagian yang ini, tapi nanti ujung-ujungnya ya fenomena FMA-nya ini, F-nya ini berasal dari elastisitas
ya, ini dari elastisitas, ya. Kemudian ini massa jenis, dan satu lagi adalah ini A-nya ini adalah kinematika, ya, kinematika yang menyatakan nanti fungsi simpangannya, yang menyatakan nanti ini apa namanya A percepatan A itu adalah sama dengan apa itu turunan dari jarak, ya, turunan dari jarak terhadap waktu 2 kali gitu ya. Jadi dari elastisitas, massa jenis, dan kinematika nanti kita akan dapatkan seperti ini, ya. Nanti akan kita dapatkan hubungan seperti ini, ya, hubungan seperti ini, sehingga dari fungsi 1 dan fungsi 2, ya, nanti kita akan nah ini kan ini adalah persamaan gelombang kan, ini adalah persamaan gelombang, ya, persamaan gelombang bunyi di padatan, ya, di mana nanti akan kita dapatkan, ya, relasi ini kan, bahwa 1/V kuadrat dengan 1/V kuadrat adalah sama dengan rho V dibagi dengan modulus yang. Makanya kecepatan rambat bunyi di padatan itu adalah sama dengan akar dari modulus yang dibagi dengan densitas volumetrik. Ya, jadi di sini ya ininya penurunannya. Jadi tetap awalnya itu bermula di sini dari FMA, bermula di sini. Kemudian kita masukkan komponen gayanya dari elastisitas, M-nya dari massa jenis, dan juga A-nya ini dari kinematika, ya, dari kinematika. Dan ini sepertinya kuadrat nih, ya, sepertinya ini kuadrat. Oh ya betul, ini sepertinya ini kuadrat, sehingga dia seperti ini. Yang tepatnya itu ini saya rapikan saja. Ini tuh kuadrat, ini kuadrat, ini juga kuadrat, ya, sehingga nanti suku A hilang, suku L0-nya juga saling menghilangkan, sehingga yang nanti bertahan adalah yang ini, ya, sehingga nanti yang bertahan itu adalah yang ini, sehingga nanti akan kita dapatkan ini adalah kecepatan rambatnya, kecepatan rambat bunyi di padatan. Ya, makanya nanti ini apa namanya bunyi di padatan itu tetap dia mematuhi persamaan gelombang, ya. Ini persamaan gelombangnya. Persamaan gelombangnya seperti ini, dan kecepatan rambatnya itu berasal dari sini, ya. Jadi ini bukan langsung menghafal rumus seperti ini. Ini ada runutannya gitu, ya. Ada runutannya kenapa kecepatan rambat bunyi di padatan seperti ini. Karena dia berawal dari sini kan. Suku gayanya dikendalikan oleh elastisitas hukum Hooke, yang dalam hal ini kita hanya meninjau dia dalam elemen panjang saja, ya, dalam elemen panjang saja, sehingga berlakulah ini hubungan atau persamaan modulus yang untuk sebuah benda padat yang diberikan gaya padanya, sehingga muncul deformasi dalam arah yang sejajar seperti itu, ya. Nah, ini diturunkan dari sini, ya, diturunkan dari sini, sehingga didapatkan persamaan gelombang bunyi pada padatan seperti ini dan kecepatan rambat bunyinya seperti ini, sehingga kita dapatkan kecepatannya itu relasinya seperti ini. Jadi ini tuh enggak tiba-tiba muncul gitu loh, ya. Ini tuh tidak tiba-tiba muncul seperti ini gitu, ya. Jadi ada ininya, ada runutannya. Mengapa dia seperti ini? Nah, begitu pula di zat cair, ya. Begitu pula dengan zat cair, rumusannya sama, ya. Jadi di sini gaya yang bekerja pada fluida atau cairan itu nanti akan
sama dengan massa fluida dikalikan percepatan yang terjadi pada fluida tersebut gitu. Jadi dan perilaku dari gaya pada fluida ini kan dipengaruhi oleh modulus bulk ya, dipengaruhi oleh modulus bulk. Ya, ini ya modulus bulk karena kita sudah belajar elastisitas di di topik yang sebelumnya gitu ya, bahwa deformasi yang terjadi pada fluida itu dipengaruhi oleh tekanan, dan tekanan tersebut membuat dia volumenya tuh berubah seperti itu. Makanya untuk hal ini ya, makanya kita dapatkan kecepatan rambat gelombang di zat cair adalah sama dengan akar modulus bulk dibagi dengan volume mass density. Itu awalnya sama. Ya, awalnya tuh sama. Awalnya dari FMA dulu, ya. Awalnya dari FMA dulu, tapi nanti kita masukkan delta F-nya itu berasal dari elastisitas untuk ini, untuk benda cair. Jadi kalau yang ini saya copy paste saja. Saya copy untuk yang ini, ya. Ini saya berikan di sini. FMA-nya nih sama, tapi ini bedanya ya. Di sini dia itu volumetrik ya. Volumetrik berarti nanti seperti ini. Ini ada bedanya. Elastisitasnya, nah ini akan menggunakan modulus bulk ya. Menggunakan modulus bulk ini, nah ini kita hapus. Nah, ini nanti ini juga kita hapus karena kita akan lihat dia itu kalau fluida ya, kalau fluida maka saya pakainya yang mana? Nah, misalnya ininya apa namanya? Bentuk fluidanya seperti ini, kemudian dia mengalami tekanan ke segala arah gitu ya. Tekanan ke segala arah sehingga berubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, sehingga di sini elastisitas yang dipakai itu adalah tekanan sama dengan minus bulk dikalikan delta V per V0 gitu ya. Maka di sini P itu sendiri adalah P, tekanan adalah sama dengan gaya persatuan luas. Maka di sini nanti akan saya dapatkan tekanan dikalikan luas itu berarti menjadi ini minus B, ya. Ini nanti akan menjadi minus B dikalikan delta V per V0 dikalikan dengan A gitu ya, dikalikan dengan A, sedangkan yang ininya ya, suku yang di sebelah ininya yang percepatannya ini nanti itu akan menjadi perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu ya, perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Nah, di sini kalau di fluida ini saya tidak perlu menjelaskan ada penampang dan panjang karena ini langsung berubah menjadi seperti ini. Kalau di fluida dia itu berubahnya langsung volume. Ya, langsung volume. Maka ini bisa saya tulis sebagai berikut. Ya, bisa saya tulis sebagai berikut. V0 ini berarti rho V dikalikan V0 gitu ya. Makanya ini juga ya menjadi seperti ini, sehingga nanti akan kita dapatkan ya ujung-ujungnya itu ya, ujung-ujungnya saya langsung ke ujungnya aja lah ya. Ujung-ujungnya itu nanti akan saya dapatkan seperti berikut ya, perubahan dari turunan dari perubahan volume 2 kali terhadap jarak ya, terhadap jarak itu adalah sama dengan densitas V dikalikan delta V. Ini hati-hati ya, kalau yang ini volume. Nah, sedangkan kalau ini adalah
ini adalah kecepatan rambat. Ya, ini kecepatan rambat, sedangkan kalau yang ini adalah volume. Ini jadi V besar, ya, ini V besar, delta V besar per V besar. Ini delta V yang ini adalah kecepatan rambat, ya. Yang ini hati-hati, makanya nanti hati-hati. Nah, ini delta V ini kecepatan, ini adalah perubahan volume, ya. Ini diturunkan terhadap waktu 2 kali, sedangkan yang ini modulus bulk, ya. Sedangkan ini modulus bulk, sehingga persamaan gelombang bunyi di fluida cairan, ya, atau saya sebutnya di sini di cairan, di fluida cair, adalah 1 per V kuadratnya itu adalah sama dengan ini, rho V dibagi dengan B, sehingga kecepatan rambatnya itu adalah sama dengan akar dari B dibagi dengan rho V. Ya. Jadi lihat ya kompilasinya. Kalau di sebelumnya, ya, kecepatan bunyi dalam zat padat itu adalah sama dengan Young's modulus, ya, modulus Young dibagi dengan volume mass density, ya, volumetric mass density seperti ini, ya. Kalau misalnya di fluida cair, dia itu adalah bulk density dibagi dengan volume mass density. Perumusannya tadi menggunakan ini, ya, menggunakan sifat dari modulus elastik bulk cairan dihubungkan dengan rapat massa fluida dikalikan dengan perubahan wujud fluida terhadap waktu, ya, perubahan wujud fluida terhadap waktu, makanya nanti di sini ada bukan kecepatan rambat tapi kecepatan kecepatan deformasi, ya, jadi bukan kecepatan rambat, tapi nanti dia sama saja dengan kecepatan rambat pada dasarnya, gitu ya. Bukan kecepatan rambat tapi kecepatan vibrasi. Jadi kecepatan delta V-nya itu kecepatan deformasi. Formasi volumetrik, ya, kecepatan deformasi volumetrik, sehingga nanti didapatkan persamaannya bentuknya nanti seperti ini, sehingga untuk fluida cair nanti dia kecepatan rambatnya di fluida di cairan nanti menjadi seperti ini. Ini saya hapus, di cairan seperti itu, ya, kecepatan rambat bunyi di cairan, ya. Di cairan nanti akan menjadi seperti ini, menghubungkan modulus bulk dengan massa jenis volumetrik dengan kinematikanya, ya. Jadi bermulanya tetap dari sini, sehingga nanti didapatkan persamaan yang ini, bahwa kecepatan rambat bunyi di fluida adalah sama dengan akar dari M modulus bulk dibagi dengan ininya, massa jenisnya, seperti itu. Jadi sama dengan yang ini, sama dengan yang modulus untuk di padatan. Jadi padatan dengan fluida itu mirip-mirip dari segi formulasinya, tapi wujudnya beda, ya. Kalau yang ini di benda padat dia itu yang modulus yang berkaitan dengan benda padat dibagi dengan densitas padatannya. Sedangkan kalau yang cairan dia ini adalah menghubungkan bulk modulus karena perubahannya ini adalah perubahan volumetrik dibagi dengan ininya, dibagi dengan massa jenisnya di benda cair tersebut. Nah, kalau di gas itu kita menggabungkan hal yang sama, ya. Ini saya copy paste saja di sini, ya, menggabungkan ini yang sama, tapi karena kita belum belajar termodinamika, maka ada beberapa hal yang akan disembunyikan terlebih dahulu, ya. Nanti, ya. Nah, kalau di gas dia juga fluida sama. Artinya kita nanti akan menghubungkan modulus bulk dengan densitasnya untuk mendapatkan gelombang bunyi yang merambat di udara, ya, seperti suara yang sering kita tangkap di telinga kita. Tapi analisisnya ini agak sedikit berbeda karena fungsi dari tekanan itu secara termodinamika bergantung kepada volume dan temperatur udara atau gas
yang memenuhi volume tertentu kan. Anda sudah belajar di kimia bahwa tekanan dari gas itu dipengaruhi oleh volume dan juga temperaturnya. Nah, kemudian satu lagi yang berbeda antara fluida gas dengan fluida cair dari sisi densitasnya, di mana densitas untuk gas itu sangat-sangat kecil, ya, sehingga nanti penghitungan masanya itu menggunakan pendekatan statistik, ya, menggunakan pendekatan statistik, tidak lagi eksak, tidak lagi menggunakan teori elastisitas seperti yang ditampilkan sebelumnya. Makanya di sini karena banyak gas pada temperatur dan tekanan normal itu memenuhi perilaku gas ideal, ya, dan juga masanya tidak lagi bisa dihitung satu-satu tidak bisa ditentukan secara eksak seperti pada padatan dan fluida, makanya nanti akan menggunakan prinsip atau relasi massa molekular, ya, di mana yang sudah kita dapatkan dari kimia misalnya dengan menghitung mol dan lain sebagainya. Sehingga dari sini 1 mol gas ideal ini terdiri dari 22,4 liter pada standar temperature and pressure pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka nanti dengan persamaan keadaan gas ideal seperti ini, ya, sebuah densitas dan tekanan akan memiliki fungsi yang bergantung kepada volume dan juga temperatur, ya. Jadi ini dulu yang harus dicamkan, bahwa di fluida gas tekanan punya kebergantungan terhadap volume dan temperatur, dan gas yang menjadi medium perlambatan bunyi juga punya tetapan gas masing-masing, ya, karena kalau di gas ideal seperti ini, ya, gas konstannya 3,31 Joule per Kelvin, tapi kalau misalnya dia komposisinya murni nitrogen atau murni H2O atau campuran dari oksigen, nitrogen dan lain sebagainya, CO2 dan lain sebagainya, makanya itu nanti akan menghasilkan R yang berbeda-beda, ya, R yang berbeda-beda. Tapi untuk sebuah gas ideal itu disebutkan bahwa gas konstannya adalah 3,31 Joule per Kelvin. Nah, dari sini juga bisa kita dapatkan densitas, ya. Densitasnya ini juga bergantung kepada tekanan dan juga bergantung kepada temperatur. Ya. Nah, oleh karena itu, karena tekanan gas bereaksi terhadap perubahan dari volume. Jadi kalau kompresi itu artinya volume awalnya itu lebih besar daripada volume akhir, karena dia dikompres kan, karena dia itu ditekan. Karena ditekan maka delta V-nya itu kan negatif, ya, dikompres seperti itu, sehingga ada delta V seperti ini, dan juga ada hubungan antara tekanan dengan volume yang yang dikendalikan oleh faktor gamma, ya, atau perbanding atau rasio dari spesifik itu adalah ini kayak dari kalor jenis gitu, ya. Makanya nanti kita akan bahas termodinamika ini lebih lanjut di pekan-pekan selanjutnya, tapi untuk sementara kita camkan dulu saja bahwa tekanan pada fluida gas itu dia bergantung pada pada volume dan temperatur, dan hubungan antara P dengan V-nya ini bergantung kepada faktor gamma ini, ya. Faktor gamma ini yang nanti akan kita pelajari, dia sebagai rasio dari kalor jenis tekanan tetap dibandingkan dengan kalor jenis dalam volume tetap dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dari sebelumnya kita tahu bahwa gas itu juga fluida, maka dia memenuhi ini, ya, memenuhi persamaan bulk modulus seperti ini. Tapi volumenya sekarang dia ini, ya, volumenya sekarang dia menjadi lebih rumit seperti ini, ya. Dia ada faktor gamanya seperti ini. Dan jika komposisi udaranya ini adalah 80% nitrogen dan 20% oksigen, maka berat 1 molnya akan menjadi seperti ini, ya. Dan karena kita ketahui bahwa nitrogen dan oksigen adalah tipe gas yang diatomik, ya, sehingga gamanya itu spesifik nilainya adalah 7/5, ya.
gamanya menjadi 7/5, kemudian modulus bulknya menjadi 1,4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, sehingga untuk ini ya, sehingga untuk kecepatan rambat bunyi di udara yang tadi sudah dijelaskan sebagai akar dari modulus bulk terhadap volume itu adalah besarnya adalah 330 meter per detik. Ya, ini kalau kita hitung dia dari komposisinya saja tanpa memperdulikan bahwa dia itu, jadi di sini dihitung pada saat dia dalam kondisi STP kan, 0 derajat Celcius, ya, tekanannya 1 atmosfer, maka dengan komposisi udara 80% nitrogen dan 20% oksigen, kecepatan rambat bunyi di udaranya adalah 330. Artinya T-nya sudah dikunci, P-nya sudah dikunci. Ya. Tapi kalau sekarang P dan T-nya itu tidak dikunci, artinya dia dijadikan sebagai sebuah variabel yang bebas, maka ini yang akan terjadi. Nah, yang ini saya hapus saja supaya tidak membingungkan. Tapi biarlah ini saya pertahankan, biar saya pertahankan di sini karena ini yang penting itu dia, atau saya hapus saja lah, saya hapus saja di sini. Tapi yang perlu dicamkan adalah pada dasarnya persamaan gelombang bunyi di udara pun pasti memenuhi persamaan gelombang dan juga fungsi gelombang sudah dijelaskan di atas, dan persamaan gelombangnya itu nanti berkaitan dengan bagaimana volume itu berubah-ubah atau tekanan berubah-ubah, ya, tekanan atau volume berubah-ubah terhadap jarak dan waktu, sehingga fungsi persamaan gelombangnya nanti akan menjadi spesifik. Tapi supaya tadi supaya on track dengan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, di mana kecepatan rambat bunyi di udara untuk kasus yang ini dalam kondisi STP, yaitu tekanan dan pressure-nya ini ditentukan, dikunci gitu ya, maka didapatkan kecepatan rambatnya betul-betul dia seperti fluida, ya, betul-betul seperti fluida cair, hanya bergantung kepada modulus bulk dibagi dengan densitasnya, didapatkan 330 meter per detik. Tapi kalau misalnya temperatur dan tekanan dibebaskan, maka atau dia tidak dalam kondisi STP, maka ya ini tetapan gamma ini nanti akan muncul di sini, ya. Tetapan gamma ini akan muncul di sini sehingga kecepatan rambat bunyi di udara nanti akan menjadi seperti ini. Yang tadinya itu adalah akar modulus bulk dibagi dengan densitas menjadi akar dari gamma dikalikan tetapan gas dikalikan temperatur dibagi massa molar. Sehingga kalau misalnya kondisinya ini tidak ideal, ya, kondisinya ini kita ingin menghitung misalnya berapa kecepatan rambat bunyi di udara pada temperatur 30 derajat misalnya, atau pada temperatur 27 derajat, atau pada temperatur 100 derajat Celcius misalnya, ya. Jadi yang derajat saya tadi sebutkan itu adalah dalam Celcius, yang sesungguhnya bisa dikonversi lebih lanjut dalam Kelvin. Tapi sayangnya kita belum sampai ke pembahasan tentang temperatur, itu nanti akan dijelaskan kemudian. Tapi misalnya kita punya temperatur 30 derajat yang identik dengan 273 tambah 30 berarti 303 Kelvin, atau 27 derajat Celcius yang sama dengan 300 Kelvin. Masukkan ke persamaan ini, maka nanti kita akan dapatkan, ya, kecepatan rambat bunyi di udara itu ternyata fungsi waktu. Dia tidak konstan di 330 meter per detik, tapi dia bisa bervariasi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya kita berada di ketinggian misalnya 10.000 meter, ya, 10.000 meter di udara gitu ya, dengan temperatur di ketinggian 10.000 meter di udara itu adalah minus 60 derajat Celcius, maka nanti akan kita dapatkan laju rambat gelombang bunyi di udara dengan temperatur minus 60 derajat Celcius adalah sebesar 292 meter per detik. Ya, walaupun dekat, ya, walaupun dia secara besaran dekat dengan ini kondisi yang STP,
330, tapi 330 kan berbeda dengan 292 ya secara nomor ya, secara bilangan gitu ya, sehingga bisa diperlihatkan di sini bahwa semakin besar temperatur ya, jadi semakin dia mendekati bumi, kecepatan rambatnya juga menjadi lebih cepat dibandingkan dia di udara yang lebih dingin seperti itu. Karena di minus 600 di minus 60 derajat Celcius itu kan berarti kan dia di temperaturnya 213 ya, 213 Kelvin. Itu nanti akan menjadi seperti ini ya, akan menjadi seperti ini. Nah, tapi yang perlu dicamkan di sini adalah tetap bahwa dari mana kita bisa dapatkan kecepatan bunyi di udara ya, ini mirip-mirip dengan yang ini, mirip-mirip dengan itu apa di sini. Jadi gunakan ini dan juga ini ya, bahwa take home-nya ini tidak serta merta ya rumusnya seperti ini jadi gitu, enggak, bukan. Jadi ada runutannya, ada sebuah volume gas, kemudian dia itu mengalami tekanan ke segala arah ya, ini tekanan segala arah, sehingga dia mengalami deformasi yang tadinya itu volumenya itu adalah V0 yang ini. Ya, ini volumenya V0 yang garis putus-putus ini, kemudian dia mengalami tekanan segala arah sehingga volumenya ini, sehingga dia mengalami perubahan volume gitu ya. Kemudian dari hukum Newton, hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA, ini kita dapatkan sigma F-nya ini adalah faktor elastisitas gas. Kemudian ini M-nya ini adalah massa gas. Sedangkan yang A-nya ini adalah percepatan perubahan bentuk gas. Ya. Jadi dari hukum 2 Newton seperti ini, elastisitas gas ini berkaitan dengan bulk modulus yang sensitif terhadap PV dan T gitu ya. Kalau sebelumnya kan dia hanya bergantung kepada perubahan volume saja ya, kalau untuk yang fluida cair, tapi sekarang di gas ya, di gas ideal ini, di gas dia sensitif terhadap perubahan PV dan T, begitu pula dengan massa gas. Karena massa gas bergantung dengan densitas, dan densitas juga sensitif terhadap P, V, dan T. Makanya untuk kecepatan bunyi di udara ada faktor temperatur muncul di sini ya, temperatur muncul di sini karena fluida gas sensitif terhadap volume, tekanan, dan juga temperatur gas pada saat tertentu. Nah, oleh karena itu sebelum kita nanti melangkah lebih lanjut ke superposisi dan juga properties yang lainnya atau sifat-sifat yang lainnya seperti intensitas, desibel, dan lain sebagainya, pahami dulu ini, karena variabel yang akan kita pelajari di gelombang ini ada banyak jargonnya gitu ya, ada banyak terminologi yang khususnya yang bisa dirangkum dalam slide berikut. Ya, kalau ini diinginkan kita bikin rangkumannya. Nah, ini kita sebut rangkuman gitu ya. Rangkuman, maka gelombang ini pada dasarnya adalah vibrasi yang merambat, vibrasi yang menjalar, ini gelombang mekanik ya, karena ada gelombang elektromagnetik nanti di semester 2. Ini gelombang mekanik. Ini adalah vibrasi yang menjalar, sifatnya ini adalah transversal dan longitudinal. Nah, gelombang mekanik dijelaskan oleh persamaan gelombang yang bentuknya itu adalah del kuadrat V X kuadrat
sama dengan 1/V kuadrat. V diturunkan terhadap waktu 2 kali. Ya, ini persamaan gelombang yang solusinya adalah fungsi gelombang yang dirumuskan sebagai V sebagai fungsi X dan T adalah sama dengan V0 dikalikan fungsi harmonik omega T plus minus Kx ditambah fase awal, ya, dimana nanti di sini bisa kita dapatkan misalnya omega, kemudian frekuensi, kemudian perioda, kemudian panjang gelombang, kemudian bilangan gelombang, ya, kemudian kecepatan rambat, ya, kecepatan rambat gelombang dan sebagainya. Nah, kemudian dari fungsi gelombang ini bisa kita dapatkan juga kecepatan vibrasi, ya, kecepatan vibrasi yaitu kecepatan vibrasi itu adalah turunan dari fungsi gelombang terhadap waktu, terhadap waktu satu kali pada posisi tertentu, ya, pada posisi tertentu, ya. Ini adalah kecepatan vibrasi dan satu lagi adalah percepatan vibrasi. Sedangkan kalau percepatan vibrasi itu adalah turunan 2 kali terhadap fungsi simpangan atau fungsi gelombangnya terhadap waktu pada satu posisi tertentu, gitu ya. Jadi ada 2 kecepatan di sini, ada kecepatan rambat, ada kecepatan vibrasi, ya, jangan sampai ketukar. Dan satu lagi variabel percepatan vibrasi itu berasal dari kecepatan vibrasi, bukan dari kecepatan rambat. Hati-hati, ya. Kalau kecepatan rambat itu menyatakan seberapa cepat energinya itu berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, sedangkan kecepatan vibrasi itu adalah seberapa cepat dia itu naik turunnya, ya, naik atau osilasinya itu seberapa cepat, baik itu yang transversal maupun yang longitudinal, seperti itu. Jadi bukan menyatakan seberapa cepat energinya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi seberapa cepat dia naik turun atau bergetarnya itu, ya, seperti itu. Nah, ini rangkuman seperti ini, dan ini tadi faktor V, ya, faktor V kecepatan rambat ini, ya, ini kalau ditambahkan ininya pelengkapnya lagi, ya, pelengkapnya lagi adalah seperti berikut. V kecepatan rambat gelombang ini bergantung kepada fenomena yang dilihat. Kalau misalnya kalau misalnya gelombang tali, maka kecepatan rambatnya itu adalah sama dengan tegangan tali dibagi massa jenis linear. Kalau misalnya ini adalah gelombang suara ini terbagi menjadi padat, cair, dan satu lagi adalah udara. Dimana kalau padat itu, ya, kalau padat ini seperti yang ini, ya, kalau padat ini P sama dengan akar dari Young modulus dibagi densitas volumetrik. Kalau cairan V itu adalah sama dengan akar dari modulus bulk dibagi densitas volumetrik. Sedangkan kalau udara, ya, pada ini ada 2 kondisi, yaitu STP dan non STP, ya, non STP. Kalau yang STP itu sama dengan yang cair, ya, mirip-mirip dengan kondisi yang fluida cair. Sedangkan yang non STP, ya, kalau yang non STP, ya, V-nya itu adalah sama dengan akar gamma kali R kali T dibagi massa molar. Ya, seperti itu.
Nah, inilah yang harus kita pahami dulu sebelum nanti masuk ke intensitas dan juga sebelum masuk ke ini fungsi superposisi dan lain sebagainya, karena nanti di hari Rabu itu nanti kita akan belajar gelombang hanya dalam fungsi saja, ya, dalam fungsi saja. Nah, artinya di sini kita juga harus paham fungsi yang menjelaskan tentang penjalanan gelombang yang bergerak ke kanan dan ke kiri itu wujudnya seperti apa secara matematis. Nah, itu kita harus tahu sebelum masuk ke situ. Karena di sini yang mungkin belum sempat dibahas di kuliah tadi siang itu adalah ini bahwa gelombang bunyi, ya, gelombang tali, bunyi di padatan, bunyi di fluida, dan bunyi di gas itu sebetulnya semuanya mematuhi persamaan gelombang ini, ya, mematuhi bentuk persamaan gelombang ini yang solusinya seperti ini. Nah, kalau di buku Haliday-Resnick bisa Anda lihat bahwa ini udah lebih spesifik nih, ya, bahwa untuk sebuah gelombang suara yang merambat pada udara, V-nya itu atau fungsi yang bergantung pada X dan T-nya itu dia sudah punya wujud fisik, yaitu tekanan udara. Nah, tekanan udaranya ini adalah seperti berikut. Jadi perubahan tekanan udara dikalikan sebuah fungsi harmonik yang isinya itu ada fase perambatan Kx dan fase osilasi, ya. Fase penjalaran atau perambatan Kx dengan fase osilasi, ya, seperti itu. Nah, makanya dia nanti menjadi seperti ini di buku. Nah, di mana nanti persamaan ininya kalau bentuknya ini seperti ini, ya, bentuknya itu seperti ini, maka persamaan ini, persamaan gelombang bunyi di udara, ya, persamaan gelombang bunyi di udara itu nanti bentuk ininya, bentuk persamaan gelombangnya ini, CV-nya ini dalam bentuk delta P atau delta S seperti yang disebutkan di buku Haliday-Resnick. Nah, makanya di ini cross reference, artinya kita membaca atau mempelajari topik dengan ini nggak bisa hanya bergantung pada diktat, tidak bisa bergantung pada salindia dari pengajar, nggak bisa. Kita harus multi source, ya, harus harus punya sumber yang banyak supaya kita punya pemahaman yang beragam, ya, pemahaman beragam, dan bisa mengambil benang merahnya itu apa, kerangkuman dari semuanya itu gimana, karena harusnya sama, ya, harusnya apa yang disebutkan di buku Haliday-Resnick maupun yang di salindia yang diberikan oleh setiap dosen pengajar ataupun dari sumber-sumber yang lain harusnya punya benang merah yang sama tentang perilaku gelombang itu sendiri, ya, karena objeknya sama-sama aja. Oke, jadi itu adalah tambahannya yang mudah-mudahan bisa dimengerti bagaimana kita itu bisa dapatkan formulasi yang seperti ini, bisa dapatkan, ya, kita dari mana kita dapatkan persamaan-persamaan ini tuh dari mana, yaitu harus kita jabarkan bahwa dia itu berasal dari persamaan gelombang punya solusi persamaan gelombang yang disebut sebagai fungsi gelombang, dan dari situ kita bisa rumuskan beberapa hal, yang salah satunya adalah kecepatan rambat gelombang tersebut di medium tersebut, ya, seperti itu. Nah, makanya dia punya fungsi seperti ini itu dari sini sebetulnya. Jadi tidak langsung tiba-tiba ada fungsi seperti ini, ya, V sama dengan sekian, V sama dengan sekian, sampai dengan sekian, tapi ada runutannya kenapa dia bisa begitu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan tambahan penjelasan tentang gelombang ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di hari di hari Rabu, kuliah kita terkait dengan intensitas dan desibel, dan juga yang berkaitan dengan superposisi gelombang dan itu efek Doppler, ya. Terima kasih. Selamat sore. Saya mati dulu.